selamat datang dalam presentasi kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan membedah salah satu jantung operasional rumah sakit, yaitu instalasi gawat darurat atau IGD, melalui kacamata manajemen logistik. Fokus pembahasan kami adalah analisis komprehensif ABC VAN di RSU Samifana, yaitu metode yang digunakan untuk menentukan prioritas pengelolaan logistik secara efektif dan efisien. Mengapa topik ini penting? Karena di IGD setiap detik sangat berarti dan ketersediaan logistik dapat menjadi penentu keselamatan pasien. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung saja. Mengapa pengelolaan logistik di IGD begitu krusial? IGD memiliki kompleksitas tinggi dalam pengelolaan logistik. Kesalahan stok dapat menyebabkan risiko keselamatan pasien dan kerugian finansial. Ada karakteristik IGD yaitu response time cepat atau harus selalu tersedia, dan kemudian memiliki varian barang yang sangat banyak dan fluktuatif atau tidak pasti. Oleh karena itu, diperlukan sistem logistik yang efektif. Selanjutnya, metode klasifikasi ABC dan VAN. Yang pertama, metode klasifikasi ABC atau nilai investasi. Yang pertama, kategori A atau high value mencakup barang-barang memiliki nilai investasi sangat tinggi dan menyerap sekitar 70-80%, dan total anggaran rumah sakit masing total anggaran rumah sakit meskipun secara jumlah unit mungkin paling sedikit. Yang kedua, kategori B atau medium value mencakup barang-barang dengan nilai investasi menengah atau sedang. Yang ketiga, kategori C atau low value mencakup barang-barang dengan nilai investasi rendah namun biasanya memiliki jumlah unit atau varian yang memiliki yang paling banyak. Dua, metode klasifikasi VAN atau kritis medis. Yang pertama, F atau vital merupakan barang yang sering kritis dan wajib ada untuk menyelamatkan nyawa pasien. Jika barang ini tidak ada, pelayanan yang akan terhenti dan risiko kematian pasien meningkat. Yang kedua, E atau esensial, barang yang penting untuk proses pengobatan atau terapi pasien. Barang ini diperlukan untuk menghasilkan penyebab penyakit. Yang terakhir, N non esensial, barang penunjang atau opsional, jadi bersamaan tidak secara langsung mencakup keselamatan pasien atau proses pengobatan. Di sini ada kombinasi ABC untuk menentukan prioritas logistik. Baik, selanjutnya kita masuk ke hasil klasifikasi yang telah kami lakukan di IGD RSU Samifana. Berdasarkan kombinasi metode ABC dan VAN, kami membagi item logistik ke dalam 3 tingkat prioritas utama. Yang pertama, prioritas utama yang berwarna merah yang terdiri dari kombinasi AV dan AE. Ini adalah item dengan nilai tinggi dan bersifat vital atau sangat penting secara medis, seperti meropenem injeksi, tabung oksigen, hingga pacemaker portable. Item ini wajib tersedia setiap saat karena berhubungan langsung dengan keselamatan pasien. Kemudian, prioritas kedua yang berwarna oranye yang mencakup BV, BE, dan CV. Item dalam kategori ini tetap penting dan sering digunakan seperti cairan RL, epinefrin, spuit, kasa, dan alat penunjang lainnya. Pengelolaannya perlu diperhatikan secara rutin, namun tidak seketat prioritas utama pertama. Dan yang terakhir, yang berwarna hijau, prioritas ketiga dan 4 atau kategori hijau yang CE dan CN. Ini adalah item dengan tingkat kepentingan lebih rendah seperti masker, hand sanitizer, vitamin C, hingga pewangi ruangan. Untuk kategori ini pengelolaannya bisa lebih fleksibel. Dari hasil ini, kita bisa melihat bahwa tidak semua barang diperlakukan sama, melainkan disesuaikan dengan tingkat, nilai, dan urgensinya dalam pelayanan IGD. Strategi berdasarkan kategori prioritas. Prioritas pertama, item yang sangat penting dan sering digunakan sehingga harus selalu tersedia. Just in time, pemesanan dilakukan sesuai kebutuhan agar stok tidak berlebihan tetapi tetap tersedia. Monitoring stok harian. Stok dicek setiap hari untuk mencegah kekosongan.
seperti stok tinggi, menyediakan stok cadangan lebih banyak untuk item vital dan darurat. Prioritas kedua, item penting dengan penggunaan cukup rutin. Pemesanan berkala, pemesanan dilakukan dalam jadwal tertentu, misalnya mingguan atau bulanan. Monitoring rutin, pemeriksaan stok dilakukan secara rutin namun tidak setiap hari. Sistem FIFO, barang yang pertama masuk harus digunakan lebih dahulu untuk menghindari kadaluarsa. Prioritas ketiga dan keempat, item dengan tingkat penggunaan rendah dan tidak terlalu kritis. Bulk buying, pembelian dalam jumlah besar dilakukan jika diperlukan untuk menghemat biaya. Stok minimal, menyimpan stok secukupnya agar tidak menumpuk. Monitoring sederhana, pengawasan stok dilakukan sesekali karena resiko kekosongan lebih rendah. Kemudian ada efisiensi anggaran dan patient safety. Prioritasnya tidak hanya berdasarkan harga, tapi juga nilai pemakaian dan fasilitas medis. Contohnya, speed dan puas kasa. Artinya, murah tapi vital dan tetap prioritas tinggi. Hasil penerapannya adalah ketersediaan barang kritis terjamin, mengurangi pemborosan anggaran, dan pelayanan IGD semakin optimal. Terima kasih atas penjelasan dari seluruh pemateri. Dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa metode ABC FEN sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi logistik serta menjaga keselamatan pasien di IGD. Sekian presentasi dari kami, selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Baik, izin bertanya mengenai bagaimana dampak penerapan metode ABC FEN terhadap efisiensi tenaga kerja di IGD. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ulangi, bagaimana dampak penerapan metode ABC FEN terhadap efisiensi tenaga kerja di IGD? Jawabannya, metode ABC FEN membantu tenaga kerja lebih fokus pada item prioritas tertinggi, sehingga waktu tidak terbuang untuk mengecek semua barang secara merata. Monitoring jadi lebih terarah, misalnya harian untuk prioritas 1, sehingga pekerjaan lebih efisien dan beban kerja lebih terstruktur. Semoga bisa menjawab. Terima kasih. Orang memanggilku bos eksekutif, kokoh papan atas segalanya. Namaku Bento.